Menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain video games tentu adalah kegiatan yang sangat mengasyikkan. Apalagi ketika ada teman mabar atau main bareng. Coba deh kita ingat, sebelum game di smartphone populer, kita pasti nongkrongnya di rental PS. Bener nggak? Ayo pada ngaku yang pernah diam-diam ke rental PS. PS atau PlayStation adalah sebuah konsol video games yang sangat populer hingga sekarang. Waktu kecil dulu, yang punya PS auto dianggap orang kaya, dan pasti rumahnya dijadikan posko untuk main-main anak sekampung. Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana sebenarnya perkembangan konsol game ini? Ternyata ya, inisiator dan pembuat PlayStation yang bernama Ken Kutaragi pernah mau dipecat loh oleh perusahaannya. Penasaran kan? Ayo kita simak kilahnya berikut ini. Jangan lupa subscribe dulu guys, supaya aku makin semangat dalam membuat videonya. Kisah Pak Ken Kutaragi. Di balik hobi kita main PS, ternyata ada jasa yang besar dari seorang bernama Ken Kutaragi. Beliau adalah orang Jepang yang lahir pada tanggal 8 Agustus 1950 di kota Tokyo. Waktu kecil, Pak Ken sangat rajin dan pintar. Bahkan dia mendapat julukan sebagai anak yang jenius. Gak berlebihan, karena nilai dia selalu A+. Keadaan sosial keluarga Pak Kutaragi tergolong biasa saja. Keluarganya hidup dari mengelola sebuah pabrik percetakan di Tokyo. Sejak kecil, Pak Kutaragi ini suka penasaran sama mesin-mesin. Jadi, sepulang sekolah, dia bergegas mengamati mesin di pabrik keluarganya. Lebih dari mengamati, Pak Kutaragi ini sejak kecil sangat suka mengutak-ngatik mainannya. Dia ngebongkar dan melihat gimana sih mainan ini bekerja. Dari sifat ingin tahunya itu, akhirnya membawa Pak Kutaragi masuk di jurusan elektronika di Universitas Denkisusin. Dia lulus dengan predikat baik, dan dengan predikat dan kecerdasan di atas rata-rata, Pak Kutaragi tidak sulit untuk diterima di perusahaan besar seperti Sony. Di perusahaan tersebut, reputasi Kutaragi meroket. Pak Kutaragi mendapat reputasi yang baik karena dianggap selalu dapat memberikan solusi dari masalah-masalah yang dialami perusahaan. Di antara karyanya yang terkenal, Pak Kutaragi ini berhasil pada tanggung jawabnya dalam proyek LCD dan kamera digital. Sampai suatu hari, Pak Kutaragi menyaksikan putrinya memainkan sebuah Famicom, yaitu konsol game karya Nintendo yang sangat populer pada zaman itu. Pak Kutaragi berpikir, wah, ada potensi nih. Dia kemudian menyampaikan ide pembuatan konsol game kepada eksekutif perusahaan. Sayang, niatan itu bertepuk sebelah tangan. Eksekutif perusahaan kurang tertarik dengan ide tersebut. Sampai suatu ketika, perusahaan pembuat video games yaitu Nintendo meminta bantuan Sony untuk membuat sebuah wavetable sound chip untuk pengembangan Super NES milik mereka. Kemudian singkat cerita, perusahaan Sony pun menerimanya. Walaupun kerjasama itu terjalin dengan baik, ternyata di internal Sony sendiri masih memandang rendah video games. Singkat cerita, Nintendo meminta Pak Kutaragi langsung untuk menciptakan chip tersebut. Dia tak kuasa menolak, secara diam-diam, Pak Kutaragi mengerjakan proyek rahasia untuk Nintendo. Dia kemudian mendesain sebuah chip. Sampai suatu ketika, perusahaannya yaitu Sony mencium kerjasama terselubung itu. Ketika itu para eksekutif sangat marah dan Pak Kutaragi diancam dan nyaris untuk dipecat. Tapi beruntung, saat itu CEO Sony bernama Norio Ohga langsung turun tangan dan memberikan maaf atas kesalahan stafnya tersebut. Pak Norio kemudian meminta Pak Kutaragi untuk segera menyelesaikan tugas sampingannya itu. Singkat cerita, kemitraan antara Sony dan Nintendo tersendat karena perselisihan lisensi. Kemudian Pak Kutaragi meminta Sony untuk tetap membiayai risetnya, yaitu pembuatan Super NES CD, sebuah teknologi yang diaplikasikan untuk PlayStation. Lalu mengembangkan konsol video games ini secara mandiri. Di kalangan eksekutif, Pak Kutaragi diremehkan. Mana bisa ide seperti itu? Kami tidak setuju, bukan fokus kita untuk di ranah video games. Games itu ya, masih hanya sebatas tren, gak ada di masa depan. Tetapi, sekali lagi, Pak Norio Ohga selaku CEO tetap mendukungnya. Pak Kutaragi amat senang dan terus bekerja untuk menghasilkan produk yang terbaik. Akhirnya, pada tahun 1990-an, ide Pak Kutaragi terrealisasi. Sony secara resmi memproduksi PlayStation untuk pertama kalinya. Produk tersebut kemudian mengalami berbagai penyempurnaan, hingga pada akhirnya PlayStation diluncurkan perdana di Jepang pada tanggal 3 Desember 1994, dilanjutkan di Amerika dan Eropa pada September 1995. Tak perlu waktu lama, keraguan jajaran eksekutif terhadap sebuah konsol video games itu tidak terjadi. Ide Pak Kutaragi berbuah manis. PlayStation segera terkenal dan mendatangkan banyak uang untuk perusahaan. Hingga tahun 2011 saja, Sony telah memproduksi 150 juta PlayStation. Kesuksesan produk PlayStation inilah yang menjadikan Pak Kutaragi sebagai presiden Sony Computer Entertainment pada tahun 1997.
Lebih dari itu, pada tahun 2004 dia dinobatkan sebagai 100 orang paling berpengaruh di dunia oleh majalah Time. Saat ini, PlayStation tercatat sebagai konsol video games terlaris di dunia dengan ribuan games yang dapat dimainkan. Produk ini mengalahkan konsol game Xbox milik Microsoft serta Nintendo. Begitulah tadi kisah penemu dan pelopor PlayStation. Kegigihan dan sikap pantang mundur telah membuat Pak Kutaragi meraih kesuksesan besar untuk dirinya dan perusahaan. Karyanya sampai hari ini terus berinovasi, ya walaupun harganya juga semakin mahal. Demikianlah, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kisah Pak Kutaragi tadi bisa menginspirasi kita semua untuk tetap berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya.